Malam itu, angin berembus dingin di sebuah kampung kecil yang dikelilingi pepohonan rimbun. Bayangan hitam gerobak sate tampak bergoyang pelan di bawah lampu jalanan yang redup. Pak Warto, penjual sate keliling, mendirikan tendanya di sebuah sudut jalan. Tenda sederhana itu dengan kain plastik biru yang kusam menjadi tempat favorit warga untuk menikmati sate ayamnya yang terkenal. Namun, malam itu berbeda. Ada suasana aneh yang menyelimuti tenda sate Pak Warto. Pak Warto baru saja menyiapkan panggangan dan melayani seorang pembeli ketika seorang pemuda, Ardi, datang dan duduk di bangku panjang. Wajah Ardi terlihat cemas. "Pak, tenda ini aman kan?" tanya Ardi tiba-tiba. Pak Warto mengerutkan dahi. "Aman? Maksudnya apa, adik?" Ardi menghela napas panjang. "Saya dengar cerita, Pak. Katanya kalau buka tenda di dekat jalan ini suka ada yang ikut nongkrong, bukan orang biasa." Pak Warto tertawa kecil. "Ah, cuman cerita, Dik. Saya sudah jualan di sini bertahun-tahun, nggak pernah ada apa-apa." Namun, ucapan Pak Warto terhenti ketika terdengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu berat, seolah membawa beban besar. Ketika mereka menoleh, seorang pria tinggi, kurus dengan wajah pucat berdiri di depan tenda. Wajahnya tampak lesu, matanya cekung, dan bibirnya membiru. Pria itu duduk tanpa berkata apa-apa. Pak Warto berusaha tetap ramah. "Mau pesan apa, Mas?" "10 tusuk sate," jawab pria itu dengan suara parau. Pak Warto segera memanggang sate, tetapi Ardi memperhatikan pria itu dengan gelisah. Tangannya gemetar saat meraih gelas teh yang disajikan. Ketika Ardi mencoba berbicara, ia membeku melihat sesuatu. Di bawah tenda, pria itu tidak memiliki bayangan. Ardi membisikkan hal itu ke Pak Warto, tetapi pria tua itu mengabaikannya. "Jangan macam-macam, Dik. Jangan takut-takutin." Namun, suasana semakin aneh. Asap dari panggangan berubah menjadi hitam pekat dan berputar seperti disedot ke arah pria tersebut. Bau daging yang biasanya harum mendadak menjadi amis, seperti darah segar. Pria itu berdiri mendadak. "Sate saya sudah matang?" tanyanya, meski Pak Warto belum selesai memanggang. "Belum, Mas. Tunggu sebentar lagi." Pria itu menatap Pak Warto dengan mata yang tiba-tiba memerah. "Saya lapar." Angin kencang tiba-tiba menerpa tenda, membuat kain plastik berkibar keras. Lampu redup di tenda mulai berkedip-kedip, dan suara lonceng kecil di gerobak berbunyi tanpa alasan. Pak Warto dan Ardi ketakutan. Pria itu kemudian tertawa kecil, suaranya menggema. "Sudah lama saya menunggu orang sepertimu buka tenda di sini." Pak Warto mencoba memberanikan diri. Ia mengambil tusuk sate yang setengah matang dan memberikannya kepada pria tersebut. "Ini, Mas." Silakan pria itu menerima sate itu, tetapi sebelum memakannya, tubuhnya tiba-tiba memudar seperti asap. Hanya suara tawa yang tersisa bergema di udara malam. Ardi dan Pak Warto terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka alami. Ketika mereka melihat sekeliling, tenda sate Pak Warto kini berdiri di tengah jalan yang sepi dan gelap. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kabut yang menyelimuti. Dengan gemetar, Pak Warto membereskan tenda. Ia dan Ardi berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Sejak malam itu, Pak Warto bersumpah tidak akan pernah membuka tenda sate di jalan tersebut lagi. Beberapa hari kemudian, Pak Warto mendengar kabar bahwa jalan tempat ia membuka tenda dulunya adalah lokasi kecelakaan bus yang menewaskan puluhan orang. Banyak yang bilang arwah para korban masih berkeliaran, mencari sesuatu untuk mengisi perut mereka yang lapar. Bukan sate, tetapi jiwa manusia.